Ada orang yang terlahir dalam keadaan kurang mampu atau miskin. Nah, dia bisa bekerja, mengubah ya keadaan dia bisa jadi kaya. Saya cuma bantah pakai satu kalimat simple loh. Iya, dia bisa memang bekerja, tapi kalau Allah memang sudah tetapkan dari sananya miskin, masih bisa kaya nggak Ustadz? Diem dia. Surga paling atas maksudnya nompok gitu wajah Allah apa gimana? Sorry, saya nggak ngerti maksudnya penjelasannya. Jadi yang ini gue ngomong berdasarkan pengetahuan gue aja ya. Kalau yang pengetahuan gue masih banyak lah kekurangan gue. Yang gue tahu begini, yang gue tahu tuh surga Firdaus yang ditampakkan wajahnya itu, yang di bawah hanya selendangnya aja kan. Allah itu kan memakai hijab, bukan hijab tapi kayak apa namanya, Selendang, tadi lu bilang selendang. iya. Nah, yang di bawahnya itu hanya melihat hijabnya aja, selendang itu hijab. Hijabnya itu menyentuh sampai ke dasar surga yang paling bawah, yang dimana yang ditemanin sama 72 bidadari atau berapa bidadari itu yang paling bawah, yang masuk terakhir kali masuk ke surga. Jadi yang dimaksud begitu kalau gue meneliti hadis itu gitu. Oh, Allah pakai hijab, ya lah terserah. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi apalagi yang mau kamu tanyakan? Enggak sih, mau bertanya apa diskusi nih? Oh, kalau mau diskusi apa lagi? Saya sudah cukup sih mendengarkan itu karena saya juga tahu penjelasan itu. Jadi pada intinya ketika berbicara mengenai hisab pun itu nggak meyakinkan bahwa semua orang Islam akan masuk surga. Jadi sudah ditakdirkan kan? Saya murtad juga kata Ustadz saya juga udah ditakdirkan ya, sambil nenangin orang tua saya. Ini sudah takdir Allah Pak, Bu. Joseph bisa seperti ini gitu. Ya, kalau mau dipertanyakan, kan ente pernah belajar Islam ya bro ya. Betul. Mau apa? Takdirmu beram, takdirmu alak, iya. Ya, takdirmu beram, takdirmu alak. Atau gimana? Gitu. Kalau tanggapan ente surat Al-Maidah ayat 116 bagaimana bro? Tentang apa yang itu Al-Maidah 116? Enggak masalah takdirmu beram, takdirmu alak itu bukan. Bukan. Kalau yang takdirmu beram, takdirmu alak, gue mau cerita sedikit soalnya. Oh boleh, Ustadz, Ustadz dia bilang kan ada takdir yang bisa diubah ketika kita bekerja begini. Ya, oke. Jadi dia menggunakan analogi teman-teman. Jadi di Islam itu kan ada percaya takdir ya, ketetapan Allah gitu kan. Kalau di Kristen itu yang mirip-mirip itu double predestinasi ganda yang mirip dengan Islam. Takdir ya. Takdirmu beram dan takdirmu alak. Ada yang takdir yang bisa diubah. Nah, Ustadz saya jelasin kayak gitu. Jadi kayak, oh ini kan ada takdir yang bisa diubah. Misalkan ada orang yang lahirnya mohon maaf dalam keadaan kurang. Sorry saya lanjutkan. Ada orang yang terlahir dalam keadaan kurang mampu atau miskin. Nah dia bisa bekerja, mengubah ya keadaan dia bisa jadi kaya. Saya cuma bantah pakai satu kalimat simple loh. Iya, dia bisa memang bekerja, tapi kalau Allah memang sudah tetapkan dari sananya miskin, masih bisa kaya nggak Ustadz? Diem dia. Beneran diem dia. Saya tambahin lagi, berarti harus tetap dengan persetujuan Allah nggak Ustadz? Berarti apakah keputusan Allah dalam masuk Ustadz bisa disogok gitu? Ketika melihat hambanya berusaha, berarti itu maksudnya juga Ustadz mau ngomong bisa disogok Allah itu, iya. Bisa ketetapan Allah itu tergantung bagaimana manusia. Berarti Allah itu bukan muhalafatul lil hawadisi dong. Berarti irodahnya Allah bergantung pada makhluk dong Ustadz. Diam dia. Makin diam dia. Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya praktikkan hal yang sama dengan salah seorang santri lulusan pesantren. Saya tanya hal yang sama jawabannya. Tanya sama teman-teman waktu itu. Berbicara mengenai takdirmu beran dan takdirmu alak. Sama. Jadi intinya apa? Nggak ada bedanya antara takdir yang diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Kalau Allah tidak menyetujui hal itu terjadi, never. If Allah never say yes or nodding, nggak ngangguk-ngangguk, nggak. Tapi kalau Allah setuju ya. Jadi tetap ada apa namanya ya itu takdir. Kalaupun berdoa panjang siang malam kalau memang takdirnya seperti ini, sama seperti Adam toh. Saya itu juga diskusi mengenai penciptaan awal kekristenan bro sama ustadz saya. Di Kristen ini namanya, saya bilang Ustadz jangan bawa-bawa Hawa itu cuma ada di Alkitab, di Al-Quran nggak ada. Gitu. Nah, ketika berbicara Adam dan Hawa, sampai kita berbicara mengenai kejatuhan Adam dan Hawa. Saya sampai bilang begini, kalau setahu saya di dalam dalil itu jelas Adam dan Hawa jatuh Adam dan istrinya dalam Islam itu jatuh karena sudah ditetapkan dalam lahul mahfuz Allah. Betul nggak Ustadz? Iya, dia bilang.
ribuan tahun katanya. 43.000 tahun atau berapa ribu tahun gitu, saya lupa. Berarti Allah menghendaki memang pada mulanya Adam dan istrinya itu jatuh dalam dosa. Iya. Berarti sekalipun dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya, itu sebenarnya Allah sedang menguji saja. Diam dia. Kenapa saya bilang kayak gitu Ustadz ya? Masalahnya itu kan doa taubat. Kalau Allah tahu Allah itu sudah menetapkan Adam dan istrinya berdosa, kenapa dia harus mendengarkan taubatnya Adam? Sampai ada penjelasan bahwa nanti Adam selain berdoa dengan Rabbana zalamna juga berselawat dengan namanya Muhammad. Nanti hakikat Muhammadiyah itu Nur Muhammad itu kan. Gitu. Jadi saya bingung penjelasannya itu bro, karena perbedaan aliran dalam Islam dan perkembangan akidah kalian yang masih berkembang sampai dengan sekarang karena tidak ada otoritas itu. Dan berbicara mengenai surga tadi ada tingkatan. Saya juga bertanya, kalaupun ada surga, tingkatan surga itu penghitungannya gimana Ustaz supaya kita jangan sampai ketinggalan rombongan, supaya kita tetap di surga yang paling pertama. Saya nggak mau surga paling bawah. Ya terus berdoa dan ini katanya lah. Terus bedanya apa Ustadz? Kalau misalkan terus berdoa tapi Allah nggak mau masukin kita ke surga Firdaus gimana? Bingung lagi dia. Jawab lagi, wallahu alam bisawab, itu hanya Allah yang tahu katanya. Saya bingung. Masa saya disuruh tanya Allah bro? Apa-apa wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Masa saya harus ngomong sama Allah, kan nggak mungkin. Gitu. Saya sampai bercanda gitu. Ustadz, saya kan lagi ngomong sama Ustadz, nggak mungkin saya sama kan, Allah. Gitu. Artinya kan begini, pada saat wallahu alam bisawab itu kan berarti kan keterbatasan ilmunya aja gitu. Keterbatasan ilmu dengan Jadi seseorang dia lulusan tidak- background tidak- dari Universitas Islam Negeri dan juga dari lulusan Kairo. Ulumul tafsir, ulumul Quran. Saya nggak bisa sebut nama, tapi Kayaknya teman-teman pasti ada yang kenal. Nggak apa-apa. Tapi Nggak mau sebut nama juga. Kalau menurut gue gini bro. Kalau menurut gue ya, untuk mencari sertifikat tuh gampang gitu. Kalau menurut gue. Jadi lu mau gampang bilang si Ustadz ini nyogok gitu, palsu, nggak boleh gitu loh. Nggak gampang loh, masa kamu ngegampangin orang yang kuliah, parah kamu. Saya jadi ikutan sakit hati. Kuliah nggak gampang bro. Ngejar gelar S1 itu nggak gampang. Ngejar gelar magister nggak gampang, apalagi yang saya bicarakan itu dapat beasiswa ke Kairo. Thank you pausnya tadi. Tapi lebih sulit. Chris. tapi lebih sulit lagi mendapat pengakuannya Allah, itu lebih sulit banget. Allah pengakuannya Belajar lewat seumur apa? hidup. Ya masalahnya kita juga berbicara realita duniawi gitu. Maksudnya dalam artian kita melihat sesuatu yang kita lihat gitu. Jadi gini, kalaupun berbicara mengenai pengakuan Allah, Allah itu ada di dalam diri setiap manusia sesuai dengan dalil. Betul atau tidak? Surah Qaf ayat 16. Allah sedekat urat nadi. Betul apa enggak? Betul. Omnipresent nggak Allah? Maha hadir nggak Allah? Aduh, jangan pakai bahasa ilmiah bro, bahasa intelek. Ya maha hadir, maksudnya maha hadir nggak Allah? Omnipresent, ya maha hadir nggak Allah? Dengan keyakinan Islam. Maha hadir. Kenapa Allah tidak bisa hadir ketika Ustadz saya sedang menjelaskan? Kalau di saya dijelasin loh bro. Ini makanya saya sempat agak terharu bacanya. Jadi pada saat saya sedang dalam pergumulan, Jadi saat saya sedang pergumulan itu yang bikin. Jadi gue pede debat sama Ustadz gue itu karena di dalam Alkitab tertulis apabila mereka menyerahkanmu ke depan mahkamah agama. Bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Roh Kudus yang mengatakan itu. Itu yang membuat saya ternyata yakin bahwa Allah saya maha hadir. Menjamin bahwa yang mengatakan itu Roh Kudus. Menjamin bahwa ketika saya berbicara mengenai iman saya dan saya menjadi yakin bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Ketika saya diskusi sama Ustadz, itu kenapa saya bisa pede bro. Bayangin bro, saya masih 16 tahun, 17 tahun, 16 tahun. 16 tahun, 17 tahun, dia sudah S2 itu. Bro, sinyal gua naik turun. Iya nggak apa-apa. Maksudnya dalam artian ketika berbicara masalah pengakuan Tuhan, pengakuan Allah, ketika kita berbicara mengenai penjelasan, tidak mungkin Allah itu tidak menyelamatkan umatnya. Saya yakin Allah yang hidup dan Allah yang mengasihi hambanya itu pasti akan menyelamatkan. Bukankah dalam seperti itu dalam Islam? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kalian. Betul nggak? Itu kan ada juga dalilnya. La tahzan innallaha ma'ana. Nah itu sungguh Allah yang bersama dengan kalian, harusnya Allah itu bisa menyelamatkan umatnya. Kenapa pada saat itu Ustadz saya menjadi perwakilan Allah, saya tidak bisa menyelamatkan saya? Itu logikanya.
Saya juga ngomong kayak gitu sama ustadz saya. Kalau masalah selalu ngomongin takdir, masa Allah nggak mau nyelamatin saya ketika saya keluar dari imannya, ketika saya tidak mau lagi percaya kepadanya, ketika saya tidak mau lagi untuk tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk bersujud kepadaku. Kenapa dia membiarkan salah satu dari sekian banyak orang dari saya untuk sujud gitu? Kenapa? Sementara di dalam Islam nggak ada kehendak bebas loh, nggak ada free will, kan adanya takdir. Apakah Tuhan menentukan supaya manusia ada Gue nggak binasa tahu di nih bro ya, selamat lu gitu? tadi ngomong apa? Tapi gini ya, gue mau sampein. Suara gue ada nggak? Halo, halo, cek, cek, cek. Ada, dengar. Gue nggak tahu ya tadi penyampaian lu apa, tapi gue pengen nyampein doa itu kan otaknya ibadah ya. Doa itu otaknya ibadah. Ada 3 konsekuensi dari doa itu langsung dikabulkan, ditunda dan diganti gitu ya kan. Dan Oke. mungkin ini bisa Saya tahu. menjadi Saya tahu pemahaman bahan- seperti itu, bahan betul. diskusi yang Heeh. Nggak apa-apa, bisa saya juga diambil ngerti pemahaman. manfaatnya. Cek. Iya. Duh, sinyal gue naik turun. Ya, sinyal lo. Jadi gini, saya tahu teman-teman. Jadi dalam pemahaman Islam ketika Anda berdoa sesuatu, misalkan, ya Allah, saya minta supaya saya mendapatkan rezeki, misalnya mendapatkan rezeki nomplok misalkan. Nah, itu dalam pemahaman mereka ketika doanya nggak terkabul, itu dipahami bahwa doanya diganti atau doanya ditunda. Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan bisa menunda dan bisa mengganti doa? Apakah kamu adalah personal assistant atau sekretari pribadinya Tuhan? Kalau ada, saya juga mau apply. Karena saya merasa kualifikasi saya mumpuni untuk menjadi sekretarinya pribadinya Allah. Jadi saya bisa tuh ngatur-ngatur. Allah, saya tahu nih kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, berarti doa saya diganti, doa saya diubah, doa saya di cancel. Kok jadi kayak ini? Jadi kayak corporate ya? Ada make an appointment gitu, diganti-ganti. Saya rasa enggak. Sinyal Ketetapan Allah itu, rancangan Allah itu mendatangkan sukacita dan sejahtera. Yeremia itu jelas, perjanjian lama. Rancangan yang ada pada dalam diri Allah bukanlah rancangan manusia yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan sukacita dan sejahtera. Jadi saya tidak ada dalam pemahaman Kristen, setahu saya tidak ada doa itu diganti, diubah, di cancel, di apa lagi. Ya, nyangkut di DC cakung gitu maksud kamu. DC cakung, nyangkut. Nanti ya doanya lagi nyangkut, sabar. Overload nih doanya. Loh kok Tuhan jadi kayak butuh personal assistant? Apa butuh? Kalau butuh saya mau hire Bisa juga. saya dong. Iya, bisa juga. Ah, bisa juga. Bisa juga begitu doa. Kan doa itu ada. Iya. Doa itu nggak ada yang langsung nyampe ke langit, nyampe ke Allah. Ada yang ngambang di langit pertama. Itu kenapa alasan Baru ngambangnya? diambil satu persatu, itu yang dikategorikan. Overload apa gimana? Doa Maksudnya saya nggak ditunda. ngerti nih dari konsep yang masih saya sampai nggak ngerti. Saya tanya sama Ustadz juga penjelasan juga sama, wallahu alam. Itu bagaimana Allah, maunya Allah. Bukan maunya Allah sih. Doa yang diimbangi dengan sholawat Nabi itu langsung nyampe ke langit. Oh sama, Ustadz saya juga, orang tua saya pasti bersolat lah ketika saya Nih, tapi diminta sinyal untuk gua naik turun gak enak banget gua, sumpah. Sinyal gua naik turun bro. Iya nggak apa-apa, Tapi nggak ya, apa-apa. gue thank you Aman, banget aman. ya atas kesempatannya ya. Thank you Iya. banget buat atas kesempatannya. Nggak apa-apa bro, nanti naik lagi aja. Mungkin Diskusi lain- sama lu enak kok. Oh. Iya. Kalau enggak DM aja Oke, nggak apa-apa gua juga. thank you ya, makasih. Makasih Oke, juga siap, udah siap. mau dengerin. Makasih ya bro ya. siap. Thank you juga bro.